Halo, selamat datang kembali ke channel Kendari Coding. Masih dengan saya Ilham Julian Effendi. Jadi pada malam hari ini kita akan masih melanjutkan pertemuan kita masih di seputar kode Igniter 3. Dan pada malam hari ini kita akan belajar mengenai helper. Teman-teman, apa itu helper? Jadi helper itu adalah sekumpulan beberapa fungsi yang akan nantinya kita sering gunakan di kode Igniter. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu plugin, dia hampir sama kayak plugin, tapi kalau plugin cuma satu fungsi, tapi di dalam helper itu dia ada beberapa fungsi. Jadi misalnya kita mau memakai nanti fungsi tanggal, fungsi rupiah, fungsi tanggal hari ini, fungsi pengandaian dan lain-lain, dan akan kita pakai berulang-ulang di aplikasi kita. Nanti makanya kita perlu helper supaya fungsi itu tidak perlu kita tulis berulang-ulang, tapi bisa kita gunakan langsung. Oke teman-teman, kita lanjut saja. Langsung kita praktekkan bagaimana cara pakai helper. Jadi, yang pertama teman-teman lakukan adalah teman-teman buka text editornya. Di sini saya sudah buka text editor saya, yaitu saya menggunakan sublime text. Jadi yang kita lihat dulu di sini di struktur Code Igniter sini, di sini application, kemudian ada system. Di sistem sini sudah ada helper. Jadi teman-teman sebenarnya Code Igniter itu sudah menyiapkan helper untuk kita bisa gunakan secara langsung. Adapun cara penggunaannya itu ada di dokumentasi dari Code Igniter itu sendiri. Jadi di sini ada array helper, captcha helper, cookies helper, date helper, file helper, form helper, HTML helper, dan lain-lain sebagainya. Ini helper yang sudah disiapkan oleh Code Igniter. Jadi kita tinggal bisa menggunakan langsung helper ini. Cara penggunaannya itu kita bisa lihat ada di dokumentasi Code Igniter 3. Di sini ada, kita tinggal share saja file helper. Kemudian di sini nanti ada dokumentasinya, lengkap bagaimana cara penggunaannya. Oke, jadi yang sekarang kita lakukan pertama kali, kita akan coba dulu membuat helper kita sendiri. Oke, yang pertama kita lakukan, yang pertama harus kita perhatikan ketika kita membuat helper, yaitu penamaan dari helper itu sendiri. Jadi penamaan dari helper itu sendiri, dia harus dimulai dari nama filenya underscore helper. Semuanya kayak gini ya. Jadi kita bikin namanya, kita bikin di ini ya, di folder application helper. Di sini kita bikin helper kita sendiri. Misalnya saya bikin di sini saya underscore helper dot php. Nah, kita buka struktur helper dulu ya. Kita lihat. Jadi kalau struktur helper dulu dia ada tag PHP di atas. Jadi kita ikuti saja supaya kita tidak usah berlama-lama. Jadi di sini kita copy yang define base bed. Ini maksudnya agar script kita tuh tidak bisa diakses langsung melalui URL, tetapi dia harus sesuai dengan aturan dari Code Igniter sendiri. Oke. Di sini bisa kita copy. Kemudian di sini ada fungsi pengandaian. Jadi dia akan ngecek apakah fungsi yang kita buat itu sudah pernah ada atau tidak ada. Ini kita copy juga. Kayak gini. Oke. Di sini kita sesuaikan nama helper kita ya. Karena kita nama helpernya adalah ini saya, berarti saya namanya saya. Oke, kemudian di sini kita akan bikin fungsi. Saya akan coba bikin fungsi tampilkan. Fungsi tampilkan di sini kita isi nilainya itu nilai inputannya. Nanti ada nilai inputannya itu nama. Kemudian di sini kita tulis kayak gini ya. Nama, selamat datang di Kendari Coding. Oke ya, kayak gini. Kemudian kita kembalikan nilainya. Habis itu yang variabel nama itu kita tulis, kita bold ya. Jadi kita bold, namanya kita bold. Di sini nama, selamat datang Ilham di Kendari Coding. Kayak gitu ya. Nanti jadinya sepertinya kayak gitu. Oke. Kemudian jangan lupa
Ini sudah. Kita bikin dulu controllernya. Jadi kita bikin controller di sini untuk uji coba helper. Kita bikin controller baru, uji saja. Uji helper ya. Uji helper.php. Kita tulis saja control, terus control spasi, tekan. Oke, sudah jadi functionnya. Ini sudah jadi struktur controllernya. Kemudian kita bikin functionnya di sini. Di sini kita load view dulu. Jadi yang pertama kita load itu di sini, supaya kita coba dulu ya, apakah sudah bisa diakses atau tidak ya. Kita kosongin dulu, boleh. Uji helper kita coba akses dari sini. Kendari coding, localhost kendari coding, nama fungsinya apa ya? Jadi uji underscore helper. Oke, ini belum dapat ya, tapi udah bisa nih, udah kepanggil. Tapi dia belum load view-nya. Jadi view-nya kita kasih nama di sini juga uji helper juga ya, atau helper uji lah, kita balik. Helper uji atau form uji, boleh, form uji. Oke. Form uji belum ditemukan. Oke, kita bikin di view-nya form uji. Jadi di sini kita minimize dulu ini ya. Kita bikin di view-nya nanti form underscore uji.php. Oke, view-nya sudah ada. Kita coba tulis lorem dulu, kontrol spasi. Oke, ini untuk ngetes saja apakah dia view-nya sudah terpanggil atau belum. Kita coba lihat. Oh iya, udah kepanggil ya, udah berhasil kepanggil. Kita hapus lagi loremnya. Kemudian berarti dia sudah di sini sudah bisa kepanggil ya. Di sini kita bikin dulu untuk ngetesnya. Kita bikin tag HTML sederhana saja. HTML5. Kita tulis di sini titelnya form uji. Boleh. Bodinya kita kasih H1. Form pengujian helper. Pengujian helper. Oke, kita lihat apakah sudah tampil. Oke ya, sudah tampil ya. Kita akan mulai menguji helper ini. Jadi yang pertama kita lakukan adalah, tadi kita sudah bikin saya helper. Di sini kita sudah bikin saya helper ya. Jadi kita akan menguji ketika ada inputan nama. Ketika ada inputan nama, dia akan ditampilkan namanya itu di view-nya. Oke ya. Jadi itu kita lihat dulu di uji helper. Jadi di sini, di sini maksud saya, di sini kita harus menarik datanya. Jadi kita membuat datanya, data. Di sini kita kasih tulis data nama saya, boleh. Data nama saya sama dengan, jadi nama saya itu adalah Ilham J.E. Oke. Kemudian di sini kita tarik variabel datanya supaya dia nge-load di view-nya ya. Oke, kemudian di form view-nya itu sendiri, di sini yang kita lakukan adalah kita load nilai namanya. Berarti di sini kita tinggal tulis, buka tag PHP, tutup tag PHP. Kemudian di sini kita tulis saja, sesuaikan dengan datanya di sini, nama saya ya. Berarti kita tulis di sini $nama__ saya. Oke, titik koma, jangan lupa. Kemudian kita coba reload. Ini uji helper ya. Oh, ini kita belum berhasil memanggil helpernya ya. Jadi helper itu harus di load juga seperti view. Jadi bisa kita load dari sini, atau bisa kita bikinkan public construct. Public construct itu kayak gini. Construct. Nanti oke, kita load helpernya dulu. Jadi kita lihat helpernya di sini. Helpernya adalah helper yang namanya saya ya. Jadi di sini kita coba reload. Oh, error ya. Oke, kalau misalnya error, kita lihat errornya apa. Oke. Ini oh, di sini tidak ada titik koma ya. Di sini juga kayaknya masih salah ini cara pemanggilannya nih. Oke, kita coba dulu lihat. Nama saya Ilham J.E. Oke, kita lihat di view-nya.
View-nya itu di sini kita lihat, ini ya. Echo nama. Kita lihat nama helpernya apa, tampilkan ya helpernya ya. Berarti di sini kita nama helper echo spasi nama helper spasi variabel yang akan dipanggil dari sini ya, nama saya nama underscore saya ya, gini ya. Oke, kita reload lagi kembali. Oke, sudah berhasil ya. Selamat datang Ilham J.E di Kendari Coding. Oke. Kemudian setelah itu kita coba lagi bikin function. Masih di helper, kita masuk di helper, kita bikin function. Di sini kita akan bikin function penjumlahan. Coba ya. Di sini akan ada dua nilai. Yang pertama nilai 1, yang kedua nilai 2. Oke. Kemudian nanti kita akan jumlahkan antara nilai 1 ditambah nilai 2. Kemudian kita kembalikan nilainya. Masih retron, kita kembalikan nilainya ya. Jadi dia akan menjumlahkan nilai inputan pertama ditambah dan nilai inputan kedua. Oke. Di sini di form uji di uji helpernya ya, di controllernya. Sini kita bikin lagi satu data lagi. Di sini kita bikin datanya apa ya? Nilai 1, kemudian kita kasih wrap dulu sama dengan nilai satunya, kita kasih nilai 4 misalnya ya. Kemudian kita Ctrl Shift D aja. Nilai 2 kita kasih nilai misalnya 8 ya. Oke, berarti harusnya 4 tambah 8 ya, 12 ya. Di sini nanti di view-nya itu sendiri kita tampilkan lagi dia di bawah. Kita BR dulu supaya dia ada spasi, supaya ada jarak. Atau kita tambahkan HR lagi deh supaya ada garis bawah ya. Oke, kemudian di sini kita pakai function penjumlahan ya. Helpernya penjumlahan namanya. Penjumlahan. Dia ada dua inputan nilai. Jadi kita ambil dari dua ini, nilai 1 dan nilai 2 ya. Nilai 1, dolar nilai 2. Oke, ada dua inputan. Kita coba enter, 12 kan? Oke, berhasil ya. Jadi dia menjumlahkan, atau dia jumlahkan antara nilai 1 dan nilai 2. Bisa juga kita tuliskan di sini ya. Penjumlahan, atau di luar aja ya, di sini. Penjumlahan nilai 1 tambah nilai 2. Nah, ini hasilnya ya. Oke, sudah berhasil. Kemudian yang berikutnya kita akan mencoba memanggil data yang ada dari database. Jadi kita bikin function lagi, function helper masih sama. Function helper yaitu function apa ya sini ya, get data barang. Sebelumnya kita sudah bikin tabel barang ya. Jadi kita bikin saja get data barang. Di sini nilainya nanti itu variabel penginputannya itu, jadi dia parameternya ID aja ya, ID barang. Jadi di sini nanti kita kembalikan nilainya sama kayak tadi. $dis db. Di sini nanti kita pakai get where ya, get underscore where. Kemudian di sini nama tabelnya apa? Nama tabelnya apa, kita lihat dulu di heading. Nama tabelnya tabel barang ya. Tabel barang. Di sini kita kasih koma, di sini kita pasang array. Kemudian ini kita hapus saja ya, array. Di sini arraynya itu ID barangnya. Jadi kita di sini ID underscore barang. Oke. Di sini $ID underscore barang. Oke, saja.
Oke, sampai di sini saja. Kemudian ini apa ini? Oh iya, tutupnya. Ini tutup. Oke, gini ya. Kemudian $dis db get where, kita kembalikan nilainya. Nah, oke. Coba dulu ya. Nggak ada error. Oke, kita coba dulu. Berarti di sini kita akan ngambil data barang ya. Kita ambil data barang. Di sini kan kita sudah narik data barang ya. Di sini bisa langsung kita tampilkan sebenarnya ya. Di sini kita langsung bisa tampilkan data barang karena kita sudah narik data barangnya dari sini. Sorry. Atau gini. Oh sorry. Kalau dia di helper, dia tidak bisa pakai this. Kita harus pakai get instant ya. Get instance ya, harus kayak gini. Jadi di sini kita ganti di sini jadi CI. Berarti di sini kita return nilainya dulu ya. Kita bikin dulu data underscore sebarang. Nah, jadi data underscore sebarang itu nilainya ini ya. Kemudian data barang ini sudah ada. Kita reload lagi, tidak ada error. Oke. Kemudian di sini kita akan tampilkan data barangnya ya. Kita akan tampilkan data barangnya di sini. Berarti dia data barangnya akan diinput sesuai nilai ID barangnya. Jadi kalau misalnya nanti ID barangnya itu 2, harusnya data barangnya yang tampil nanti nama barangnya meja. Oh, berarti kita bikin di sini $data underscore barang. Di sini yang kita akan tampilkan adalah nama barangnya. Nama underscore barang. Oke ya. Ini yang kita kembalikan nilainya berarti tidak usah data barang, tapi yang kita kembalikan nilainya adalah data barang yang sudah diinisialisasi, bahwa array yang kita ambil hanya array nama barang ya. Jadi harusnya nanti kalau misalnya kita input 3 ID barangnya, yang muncul komputer ya, nama barangnya ya. Oke, kita coba di form uji atau di uji helper dulu. Di sini berarti kita ambil data. Di sini kita akan input ID barangnya ya. ID underscore barang. Oke ya, sama dengan. Jadi ID barangnya kita tentukan dulu. Kita lihat di database yang ada berapa. ID barang 3 ya. Misalnya kita ambil ID barangnya 3.2. Berarti kalau misalnya kita mau form uji, kita HRBR dulu ya supaya ada spasinya. Di sini BR, di sini HR. Oke ya. Kita mau uji berarti kita tuliskan di sini. Kita tuliskan di sini PHP buka tutup kurang awal ya. Habis itu kita tuliskan panggil nilai uji helper, kita panggil ID barang ya. Berarti di sini nama helpernya apa ya? Get data barang, kita copy saja ya supaya nggak salah. Get data barang. Oke. PHP echo get data barang, buka kurung tutup kurung. Nilainya di dalam adalah nilai yang kita ambil dari controller uji helper. Itu ID barang dari ini ya. Di ID barang. Oke. Kita coba reload. Harusnya hasilnya komputer. Error ini. Kita lihat errornya apa ya. Object of type CID. Oh iya, dia nggak bisa objek gitu ya. Jadi kita data barang ini get instance ya. ID underscore barang. Cannot use object tipe CIDB MSQL. Oh, dia nggak bisa nilainya itu objek. Harus jadikan nilainya tinggal satu ya. Jadi row array, row underscore array. Jadi nilainya itu harus satu baris, jangan banyak ya. Row array ya, satu baris ya. Oke, kita reload dulu kembali. Oke, sudah tampil ya. Jadi nilainya di sini komputer. Oke, sudah berhasil ya. Jadi kita di sini sudah berhasil
menampilkan dan mencoba helper. Oke ya teman-teman ya, ini helper yang kita buat sendiri. Sekarang kita akan coba helper yang bisa kita dapatkan dari internet. Oke ya. Jadi yang pertama kita lakukan, kita cari saja di Google helper yang sering digunakan. Oke ya, di sini kita lihat ada helper nih di GitHub nih. Kita copy saja. Jadi di sini ada namanya GitHub Agitneta. Jadi dia kumpulkan helper-helper CI. Sini ada beberapa helper yang dia kumpulkan. Ada helper pertanggalan, penanggalan ya, helper kosong, rupiah, yes no, date info, sama level. Di sini kita akan coba beberapa helper saja ya. Mungkin kita coba date indo dan teman-teman yang lainnya. Tunggu ya, kita coba dulu. Jadi yang pertama kita coba kita coba date indo. Jadi caranya kalau mau memakai helper yang ada di internet gampang. Kita tinggal copy saja helpernya. Seperti ini ya. Copy. Kemudian kita bikin namanya sesuai dengan nama yang ditentukan oleh dia. date_indo_helper. Oke ya. Kita bikin namanya sesuai itu. date_indo_helper.php ya. Kemudian kita pastikan helpernya di sini. Oke, kita sudah pastikan. Sekarang kita akan menggunakan helper date_indo ini yang kita ambil dari internet. Bagaimana caranya? Jadi yang pertama, kita akan coba implementasikan ini. Kita lihat dulu aplikasi kita. Kita kembali ke aplikasi pertamanya. Nah, kita coba akan implementasikannya di data barang ini ya. Jadi kita bikin di data barang ini, kita akan tambahkan lagi satu kolom, yaitu kolom tanggal. Jadi kita bikin di sini data barang, kita tambahkan satu kolom yaitu tanggal underscore order ya. Di sini nilai data tipenya itu date. Oke, kita simpan dulu. Oh nggak bisa ya. Oh kita allow null ya, karena dia isiannya bisa kosong aja supaya bisa. Oke, sudah. Kemudian di sini kita lihat tanggal ordernya belum ada ya, kosong ya. Sini kita akan isi tanggal ordernya. Di sini kita isi 24. Di sini 21 ya. Di sini kita isi 13 ya. Oke. Ini penanggalan, tapi penanggalannya itu dalam tanggal barat ya ini ya. Tahun, bulan, tanggal ya. Oke. Kita coba lihat. Sekarang kita buka dulu dia kan tadi barang ya. Oke, di sini dia kan di sini data barang ya. Kita akan coba dulu buka data barang. Kemudian yang kita lakukan adalah kita lihat dulu view-nya ya. Jadi view-nya itu di sini dari coding barang ya. Berarti kita lihat di view admin barang, tampil barang ya. Oke, di sini kita tambahkan satu. Titiknya kita tambahkan satu di sini, yaitu Ctrl Shift D ya. Kemudian sini kita tambahkan tanggal order. Oke ya, bisa dicoba ya. Tanggal order, kemudian kita Ctrl Shift D. Di sini kita ganti jadi tanggal, kita lihat nama database-nya harus sesuai. Tanggal order ya, tanggal underscore order. Oke, kita coba tampilkan dulu. Sudah tampil. Oke, dia sudah tampil ya, tapi penanggalannya ini dalam bentuk tanggal barat ya ini ya. Tahun, bulan, tanggal ya. Kita akan pakai helper yang tadi yang kita ambil dari internet, yaitu helper date_indo ini. Kita akan pakai helper ini untuk mengganti format tanggal ini menjadi tanggal Indonesia. Caranya kita copy. Jadi ini fungsinya date_indo ya. Jadi caranya itu gampang, teman-teman. Jadi tinggal kita tuliskan di sini date_indo buka kurung, tutup kurung.
Oke, kita coba lihat. Sorry, salah ini. Tampil barang. Oh, kita belum panggil ya. Jadi fungsi get Indo-nya ini kita harus panggil dulu di function yang kita buat. Jadi kita buat tadi function barang ya. Barang. Nah, kita bikin construct-nya di sini. Construct. Kita load helpernya sama kayak tadi. Get Indo. Oke ya. Kita reload kembali. Oke, sudah berhasil. Jadi dia di sini sudah menampilkan tanggal dalam format tanggal Indonesia. Oke teman-teman, kita coba satu lagi ya. Kita coba satu lagi. Di sini kita ada helper lagi. Kita coba yang helper mana ya? Indo sudah kosong ya, kosong helper ya. Kosong helper boleh. Jadi kita copy semuanya ini kosong, kita copy. Kemudian di helper ini kita bikin namanya sama kayak nama tadi, kosong underscore helper ya, nama tadi. Oke, kemudian kita pastikan di sini kita modifikasi ya. Di sini 3. Oke lah, helpernya kita modifikasi ya. Kita coba dulu deh, kita coba dulu helpernya pakai. Jadi di sini kita akan coba di database-nya kita bikin dulu satu yang kosong ya. Jadi helpernya dia itu akan mengecek apabila datanya itu null atau kosong, maka dia akan menampilkan ini. Tulisan oops sorry no data to display. Tapi jika datanya ada, maka dia tetap menampilkan datanya. Oke ya. Kita coba ya. Jadi kita coba, caranya gampang. Ini kosong ya. Kita sudah coba kosong ya. Ini masih belum ditampilkan apa-apa ya. Sekarang kita coba tadi apa ya, keterangan ya, keterangan. Berarti nama helpernya tadi kosong. Nama helpernya adalah, kita lihat dulu nama helpernya apa ya nih. Kosong. Oke, kosong. Nama helpernya kosong. Kita lihat tampil barangnya tadi ya. Oke, kosong, buka kurung, tutup kurung. Oke, kita lihat. Oh, ini belum, helpernya belum kita panggil ya. Helpernya kita belum panggil. Kita panggil lagi helpernya di sini. Load helper kosong. Oke ya. Kita load kembali. Oke. Oops, sorry no data to display. Oke ya, kita perbaiki nih ya supaya agak bagus kelihatannya. Nah tadi ya, helper kosong ya. Di sini jangan kita kasih H3 terlalu besar, kita kasih small saja. Ini small saja di sini ya. Kemudian di sini kita ganti data kosong. Kemudian di text center di sini kita ganti saja badg. Nih badg warning aja ya. Oke, kita coba tampilkan. Oke, data kosongnya kayak gini ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita tentang helper. Jadi teman-teman bisa coba sendiri cara menggunakan helper, sangat mudah. Jadi helper ini digunakan untuk mempermudah teman-teman dalam membuat program. Jadi teman-teman bisa dicoba sendiri supaya lebih lancar bagaimana cara pakai helper. Di sini saya cuma menyontohkan beberapa helper yang mungkin akan teman-teman sering gunakan di saat teman-teman membuat aplikasi. Oke, itu saja ya teman-teman ya. Sampai sini dulu pertemuan kita malam ini. Jangan lupa salam coding.